Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Aulia, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini, saya akan menjelaskan pada pertemuan 5 merancang skema basis data relasional menggunakan ERD dengan studi kasus perusahaan Amazon. Saya dari kelompok 10 dengan anggota terdiri dari Alia Oktaviani Zahro, Melinda Putri Rahmasari. Profil Amazon. Amazon adalah perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos, yang sekarang menjadi raksasa e-commerce. Basis data Amazon adalah contoh nyata dari skala besar, keamanan, dan skalabilitas. Amazon menghadapi tantangan besar dalam mengelola data seperti transaksi pelanggan, inventaris, dan rekomendasi produk. Selanjutnya, apa itu ERD? ERD, Entity Relationship Diagram, adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan data. Ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama, entitas seperti pelanggan yang mewakili objek utama. Yang kedua, atribut seperti ID atau nama yang mendeskripsikan entitas. Dan yang ketiga, relasi seperti hubungan antara pelanggan dan pesanan yang one to many. Contohnya, di Amazon, ERD membantu menghubungkan data pelanggan dengan pesanan. Seperti yang terlihat di slide ini. Ini adalah diagram sederhana ERD. Jadi, ERD adalah langkah awal untuk membuat database relasional yang rapi. Selanjutnya ada normalisasi data Amazon. Ada beberapa normalisasi dalam data Amazon. Yang pertama, normalisasi first normal form, yaitu dengan memastikan atribut dalam tabel tidak berulang. Misalnya, alamat pelanggan harus dalam kolom terpisah seperti jalan, kota, dan juga kode pos. Yang kedua, normalisasi to normal form, yaitu dengan hapus dependensi parsial atau atribut seperti harga harus di tabel produk, bukan di pesanan jika tidak tergantung pada order ID saja. Yang terakhir ada normalisasi tree normal form, yaitu dengan hapus dependensi transitif. Misalnya jika kota bergantung pada kode pos, pisahkan tabel terpisah untuk efisiensi. Kemudian entitas untuk Amazon. Ada beberapa entitas utama dalam Amazon, yaitu meliputi pelanggan, produk, dan juga pesanan. Pelanggan yaitu dengan atribut seperti customer ID dan juga nama, produk dengan produk ID dan harga, pesanan dengan order ID dan juga tanggal pemesanan. Relasi diantaranya adalah satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Ini sangat penting karena Amazon harus melacak ribuan transaksi. Seperti yang ada pada slide, ini adalah daftar entitas sederhana yang bisa kita gunakan. Selanjutnya ada ERD dan skema relasional untuk Amazon. Seperti yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, kita dapat lihat bahwa pelanggan terhubung ke pesanan dan pesanan terhubung ke produk ketika kita konversi ke skema rasional. Jadi tabel pelanggan punya primary key customer ID dan tabel pesanan punya forage key yang merujuk ke customer ID. Ini membuat data lebih efisien dan menghindari duplikasi. Untuk Amazon ini berarti mereka bisa dengan mudah mengelola pesanan dan stok produk. Selanjutnya ada manfaat skema basis data rasional. Pertama, memudahkan pengambilan data secara efisiensi. Kedua, menghindari duplikasi data melalui normalisasi. Ketiga, memastikan validitas data melalui relasi antar tabel. Keempat, mendukung skalabilitas sistem saat jumlah data meningkat. Kita ada keunggulan skema relasional Amazon. Yang pertama, data terstruktur dan konsisten antar bagian sistem. Kedua, kemudahan dalam menelusuri dan transaksi dari pelanggan hingga pengiriman. Ketiga, relasi antar tabel mempermudah analisis penjual dan perilaku pelanggan. Keempat, dapat diintegrasikan dengan big data dan machine learning untuk analitik lanjutan. Selanjutnya ada keamanan dan skalabilitas basis data Amazon.
sebagai perusahaan global, Amazon mengelola jutaan data pelanggan dan transaksi setiap harinya. Oleh karena itu, sistem basis data mereka dirancang dengan tingkat keamanan dan skalabilitas tinggi. Beberapa langkah yang digunakan antara lain. Pertama, enkripsi data pelanggan untuk melindungi informasi sensitif seperti alamat dan metode pembayaran. Yang kedua, ada autentikasi berlapis untuk mencegah akses tidak sah. Ketiga, ada skalabilitas horizontal menggunakan teknologi Cloud AWS atau Amazon Web Service sehingga kapasitas server dapat meningkat sesuai kebutuhan trafik pengguna. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya dengan ERD kita bisa merancang skema basis data rasional yang bagus untuk Amazon, mencakup entitas seperti pelanggan dan produk. Ini membantu perusahaan mengelola data besar dan meningkatkan operasional bisnis yang ada di Amazon. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.